Bab 225 Mareti kita tonton pertunjukannya saja. Pemuda itu terlihat tenang dan tidak terburu-buru, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Di belakangnya, ratusan ribu prajurit Maple Pavilion mengikutinya dari dekat. Wash! Bahkan Negan yang telah bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya pun secara spontan menahan napasnya. Hal itu dikarenakan dia merasa bahwa asosiasi yang bernama Asosiasi Maple Pavilion ini benar-benar tidak biasa. Negan perlahan menggerakkan teropongnya untuk melihat wajah para prajurit Maple Pavilion. Semakin lama Negan melihatnya, semakin terkejut pula dirinya. Negan perlahan meletakkan teropongnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Cih! Dilihat dari wajah mereka, kenapa mereka sepertinya tidak takut sama sekali? Kukira orang bernama Valentino itu memaksa mereka melawan kita. Tapi, sekarang aku sadar, tampaknya aku salah sangka. Gumam Negan pada dirinya sendiri sambil melepaskan teropong di tangannya dengan perlahan. Para prajurit Maple Pavilion itu terlihat tegas dan di dalam mata mereka juga terlihat bara keberanian yang membakar. Kalau dilihat dari ekspresi mereka, mereka jelas-jelas bukan datang secara paksa, melainkan secara sukarela. Dua pria paruh baya di samping Negan mencibir dan berkata dengan jijik. Memangnya kenapa? Begitu mereka ditindas secara mutlak, semua hal itu tidak akan berguna. Jumlah orang kita 100 ribu lebih banyak daripada mereka. Mengalahkan mereka pasti akan mudah sekali, bukan? Valentino dan yang lainnya memang terlihat sangat kuat, tetapi para bandit di wilayah barat tetap tidak panik. Mereka yang bisa bertahan hidup di tempat yang mengerikan ini pastinya bukan orang-orang yang penakut. Apalagi, saat ini ada lebih banyak orang di pihak mereka daripada pihak Valentino, jadi mereka tidak mungkin gugup maupun takut. Hei, sepertinya persiapanku tidak sia-sia. Mari kita tunggu dan tonton pertunjukannya saja. Ucap Negan sambil mengangkat parang di tangannya dengan ekspresi menyeringai. Para pemimpin lain di sekitarnya juga tersenyum penuh arti. Pada akhirnya, hari ini Valentino dan para bawahannya pasti akan pergi juga. Di sisi lain, Valentino sedang bergerak di paling depan sambil memikul bendera asosiasi. Dia tampak acuh tak acuh dan tidak tampak sedih maupun bahagia. Dia tidak merasa gugup, takut, maupun gembira, seolah-olah apa yang sedang dia lakukan saat ini adalah sesuatu yang sederhana seperti makan atau minum. Kak Valentino, tidak usah terburu-buru seperti itu. Sekarang, pertarungan ini akan menjadi nyata. Kalau kamu berani memasuki jangkauan mereka, mereka pasti akan menyerangmu. Ucap Chris mengingatkan dengan pelan dari belakang Valentino. Valentino mengangguk ringan, tetapi dia tidak melambat. Di dataran besar wilayah barat, angin menderu dan debu yang berterbangan memenuhi udara. Jarak antara kedua belah pihak juga terus-menerus menipis. Dari 5 km menjadi 3 km, lalu menjadi 2 km. Dalam sekejap, Valentino dan para pengikutnya hanya berjarak sekitar 1,5 km dari para bandit wilayah barat. Pasukan antara kedua belah pihak juga makin terlihat lebih jelas oleh satu sama lain. Valentino memimpin para pengikutnya hingga maju 500 meter lagi sebelum perlahan berhenti. Sebagian besar senjata tidak dapat mencapai jarak sejauh ini. Singkatnya, senjata berat jarak jauh membutuhkan waktu untuk mencapai musuh, jadi pihak Valentino mempunyai cukup waktu untuk mengadangnya. Oleh karena itu, Valentino dan lainnya akan aman dari jarak ini. Tiba-tiba, seseorang dari pihak wilayah barat berseru dengan nada bercanda. Kenapa kalian tidak maju? Majulah! Ternyata itu adalah Negan yang berdiri dari dalam mobil dan sedang terbahak-bahak ke arah pengeras suara. Kak Valentino, kita juga memiliki pengeras suara seperti itu. Sini!
Begitu Chris melambaikan tangannya, dua mobil yang dilengkapi dengan mikrofon melaju dengan cepat. Ini bukanlah pertarungan pasukan mereka yang pertama. Kalau orang lain memiliki benda seperti itu, mana mungkin asosiasi Maple Pavilion tidak memilikinya? Melihat Valentino tidak berbicara, Negan pun berseru lagi. Dari mana kalian mendapatkan keberanian sebesar itu untuk maju dan berperang melawan seluruh wilayah barat milikku? Suaranya yang dingin bergema melalui pengeras suara ke seluruh dataran besar wilayah barat. Valentino terdiam beberapa saat, lalu membalas Negan. Serahkan istriku. Setelah itu, aku akan segera pergi. Nada bicaranya tidak keras, bahkan terdengar sedikit bermohon. Lagi pula, ini juga merupakan satu-satunya permintaan Valentino. Selama Angel ditemukan dalam keadaan selamat, Valentino dapat meninggalkan musuh manapun. Bahkan jika dia harus membawa para bawahannya keluar dari wilayah barat dan kembali ke wilayah selatan sekarang juga, Valentino akan setuju tanpa ragu. Kamu ini naik juga, ya? Kamu menyerang wilayah barat milikku bersama para bawahanmu, meratakan begitu banyak kamp di wilayah barat kami dan membunuh begitu banyak dari kami. Tapi sekarang kamu malah berharap bahwa kami akan langsung melakukan perintahmu, membiarkan kalian bersenang-senang di sini dan pergi begitu saja? Logika macam apa itu? Kamu kira semua tentara wilayah barat adalah bawahanmu? Ujar Negan sambil tertawa dengan jijik. Para ketua wilayah barat lainnya juga mencibir. Tampaknya telah terjadi perang total antara kedua belah pihak. Jika wilayah barat menyetujui permintaan Valentino dan kabar ini menyebar, bagaimana jadinya pandangan dunia luar terhadap wilayah barat? Mereka pasti akan mengatakan bahwa begitu Valentino membawa para bawahannya untuk menakut-nakuti Negan dan teman-temannya, mereka terpaksa berkompromi dan menuruti Valentino, kan? Oleh karena itu, Valentino bahkan tidak seharusnya mengungkit permintaan ini. Valentino memicingkan matanya, lalu bertanya dengan dingin. Jawab! Apakah kalian menahan istriku atau tidak? Yang kamu maksud itu wanita negara Nagun yang hamil itu, kan? Benar, dia memang ada di sini. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Tapi, dia sudah keguguran karena aku menendangnya. Hahaha! Ucap Negan sambil memegang mikrofon dengan kedua tangannya dan menyengir penuh sarkasma. Sialan! Teriak Chris dengan marah sembari mengangkat senjata api di tangannya tanpa ragu. Lebih dari 300.000 tentara di belakang mereka juga membelalak dengan marah dan segera melancarkan serangan. Valentino juga memelototi pihak musuh dengan tatapan sedingin es. Tidak ada yang boleh menghina Angel di depan Valentino, walaupun hanya penghinaan verbal sekalipun. Karena itu, apapun ceritanya, hari ini Negan harus mati. Semuanya, tidak usah beromong kosong lagi. Siapkan semua senjata kalian. Seru Chris sambil melangkah maju. Bajingan! Aku akan membunuh kalian semua. Bersiaplah untuk menembak. Seru Negan dengan ekspresi menghina sambil mengangkat parang di tangannya. Namun, meski Negan memberi perintah seperti itu, tidak ada satupun dari para pengikutnya di belakangnya yang bergerak, entah karena mereka tidak ingin mendengarkan perintahnya atau apa. Di sisi lain, Chris dan Valentino sudah mulai menuntun para prajurit mereka dan menghampiri Negan. Begitu mereka memasuki jangkauan musuh, kedua belah pihak akan langsung saling menembak. Di saat hal itu terjadi, seluruh dataran besar wilayah barat akan dipenuhi konflik yang terdiri dari hampir 1 juta orang. Mbak! Bu! Mbak! Chris dan yang lainnya terus mempercepat langkah mereka dan akhirnya mulai menyerang. Ke-50.000 orang prajurit dari pasukan penyerang utama Asosiasi Maple Pavilion yang semuanya telah diberikan senapan SMG dengan laju tembakan yang sangat cepat terus bergegas ke depan tanpa ragu. Kendaraan dengan pengeras suara yang ditumpangi Valentino juga mulai bergegas ke depan sambil mengikuti kerumunan. Pihak Valentino terus bergegas maju, mulai dari tank-tank di ujung serta para prajurit yang menggunakan senjata berat. Di sisi lain, Negan dan yang lainnya masih tidak bermaksud menyerang dan hanya memandang Valentino dan para prajuritnya dengan tatapan main-main.
Pada saat ini, Valentino tiba-tiba merasa agak ragu. Dia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bab 2256, mundur. Pada saat itu, apa yang dikatakan Hanaga dan Hendrik kepadanya kembali terngiang di benaknya. Kedua orang ini adalah prajurit veteran yang telah memenangkan ratusan pertempuran. Ketika Valentino pergi ke wilayah selatan, mereka mewariskan pengalaman hidup mereka kepada Valentino. Valentino mengingat semua hal yang mereka sampaikan ini baik-baik, termasuk taktik di medan perang, situasi, lokasi, dan cuaca. Faktor apapun dapat memengaruhi hasil akhir suatu pertempuran. Valentino tanpa sadar melihat ke arah langit, lalu melihat ke arah tanah sambil mengerutkan keningnya. Pada saat ini, jantung Valentino tiba-tiba berdebar kencang. Wash! Detik berikutnya, Valentino dengan cepat menoleh ke belakang. Ke-25 tank yang menderu dan sudah mengeluarkan asap hitam sedang bergegas maju. Valentino seolah telah tersengat listrik dan tiba-tiba berseru. Chris! Berhenti! Barisan tank, segera berhenti! Semuanya, mundur! Suaranya dengan cepat menggema melalui pengeras suara di mobil. Namun, Valentino masih saja khawatir mereka tidak mendengarnya. Dia pun buru-buru mengambil bendera pertempuran di sebelahnya dan mulai melambaikannya tanpa henti untuk memberikan perintah mundur. Wash! Kohesi asosiasi Maple Pavilion benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Hanya beberapa saat setelah mereka mendengar perintah Valentino, Chris dan lainnya tiba-tiba berhenti mengisi DA senjata mereka. Mereka tidak perlu mengetahui alasan Valentino memberikan perintah ini, mereka hanya perlu menjalankannya tanpa syarat. Valentino mengibaskan tangannya, lalu kembali mengibarkan bendera asosiasi dan berseru. Mundur! Mundur tanpa membelakangi wilayah barat. Baik! Chris hanya ragu 1 detik, lalu mulai berjalan mundur sambil menghadap para bandit wilayah barat itu. Melihat pemandangan ini, Negan dan yang lainnya langsung membelalak. Sial! Apa yang mereka lakukan? Sial! Kenapa mereka berhenti? Kenapa mereka tidak maju? Apakah mereka menyadari sesuatu? Tapi, bagaimana bisa? Astaga! Belasan ketua kelompok wilayah barat mulai mengutuk dengan marah. Mereka tidak menyangka bahwa Valentino dan yang lainnya akan maju sampai setengah jalan, kemudian mundur lagi. Hal itu sama saja seperti tidak buang air kecil sampai tuntas, tapi tiba-tiba berhenti. Hal ini sangat tidak masuk akal. Sial! Kenapa kalian tidak jadi maju? Apa kalian takut? Sini, maju! Ayo! Dasar sampah! Teriak Negan yang berdiri di atas mobil pikap militer ke mikrofon. Namun, Valentino mengabaikannya sepenuhnya. Dia hanya terus memerintahkan Chris dan yang lainnya dan mundur dengan cepat hingga 500 meter jauhnya. Setelah semuanya sudah mundur, Valentino kembali memberi perintah. Posisikan tank ke paling depan, lalu bergerak secara terpisah dengan kecepatan konstan 30 km per jam dengan jarak 2,5 meter antar tank. Bram? Ke-25 tank segera keluar dari posisi. Laras meriam yang terangkat serta luaran lapis baja masing-masing tank membuat banyak orang di pihak wilayah barat tercengang. Gila! Bagaimana mereka bisa memiliki tank sebanyak itu? Walaupun wilayah barat telah berkembang selama bertahun-tahun, kita masih hanya memiliki 3 tank. Dari mana mereka mendapatkan tank sebanyak itu? Gila! Itu adalah tank yang sama dengan yang digunakan oleh tentara negara Amari. Tak kusangka mereka mendapat dukungan dari negara Amari. Mustahil. Negara Amari kan mendukung kita. Mana mungkin mereka malah mendukung Valentino? Dalam sekejap, ratusan ketua wilayah barat mulai mendiskusikan ini itu. Tidak hanya itu, mereka juga mundur jauh ke belakang secara tidak sadar. Negan mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi mencemooh. Kenapa kalian panik? Memangnya berapa banyak bom yang mereka miliki? Mau berapapun jumlah bom mereka, jumlah orang kita tetap 200.000 orang lebih banyak dari mereka. Negan mendengus dingin, ekspresinya terlihat sangat menghina.
Segera setelahnya, para bandit wilayah barat mengokang senjata berat masing-masing. Begitu tank Valentino memasuki jangkauan, mereka akan segera menembak. Ketiga tank wilayah barat juga bergerak ke depan secara serempak. Setelah Chris mundur, dia berjalan ke sisi Valentino dan bertanya, "Kak Valentino, selanjutnya bagaimana? Apakah sebaiknya kita akan menggunakan tank untuk membombardir mereka dulu?" Valentino melihat ke depan, lalu menggeleng perlahan dan tidak memberikan jawaban apa-apa. "Bram?" Mesin tank menderu dan meninggalkan jejak baja di atas tanah. "Brak!" Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari arah bawah ban. Pasir dan kerikil di tanah langsung hancur diiringi suara memercik, sementara tank yang beratnya puluhan ton tidak terlalu terpengaruh, kecuali prajurit Maple Pavilion yang duduk di tank yang merasakan sedikit getaran. Walau begitu, seluruh bodi tank terbuat dari baja yang tidak bisa rusak hanya karena bom tambang. "Duar! Duar! Duar!" Sesaat setelahnya, tank-tank lain juga ikut menghancurkan ranjau hingga semuanya meledak. Bom tambang yang meledak satu sama lain menyebabkan reaksi berantai yang tidak berhenti. "Duar! Duar! 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 Duar!" Lagi pula, bom tambang ini bukanlah bom anti-tank yang dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tank. Pada saat ini, ke-25 tank telah dikelilingi sepenuhnya oleh ranjau. Ribuan ranjau di sekitar mereka terus-menerus meletus dan meledakkan sejumlah besar batu, pasir kerikil dan plaster hingga beterbangan. Namun, ke-25 tank yang berhenti di tengah bom itu hanya membiarkan pasir dan batu itu meledak. "Gila!" Chris dan yang lainnya seketika tercengang hingga membeku di tempat. Kekuatan bom dan ranjau ini memang tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan pada tank. Namun, kalau sampai diinjak oleh Chris dan yang lainnya, kalau tidak mati, setidaknya mereka pasti akan kehilangan sebelah kaki. Lagi pula, mana mungkin otot dan darah manusia bisa dibandingkan dengan bodi baja tank? Wah! Seandainya Kak Valentino tidak menyuruh kita mundur, begitu ribuan dari kita masuk ke lingkaran tambang ini, semuanya akan meledak dalam sekejap. Sembari berbicara, Chris mulai berkeringat dingin. Kalau tadi mereka benar-benar memasuki lingkaran tambang ini, sepertinya puluhan ribu orang dari mereka akan terbunuh atau terluka dalam sekejap. Kalau hal itu sampai terjadi, formasi mereka pasti akan kacau dan Negan serta teman-temannya akan memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan dan membunuh mereka semua dengan mudah. Makin dipikirkan, makin Chris merasa takut. Namun, pada saat yang bersamaan, dia juga merasakan kebahagiaan yang mendalam. "Fiu!" Valentino juga mengembuskan napas lega. Tadi, sebenarnya dia sendiri juga tidak begitu yakin. Lagi pula, mereka baru saja melalui jalan-jalan yang sama ini sendiri dan mereka tidak menyadari keanehan apapun. Valentino tidak hanya mengamati medan yang mereka lewati, dia juga mengamati sikap Negan yang sengaja memancing emosinya. Hal ini membuat Valentino merasa bahwa situasi ini sangatlah aneh. Sekarang, dia menyadari bahwa para prajuritnya benar-benar siap mati demi dirinya. Semua orang di pihak Valentino kegirangan, tetapi mereka yang berada di pihak Negan seolah-olah hampir menggila. Tadi, mereka sengaja mengumpulkan semua orang di sini dan tidak buru-buru melancarkan serangan kepada Valentino dan yang lainnya. Ternyata alasannya adalah karena di sini ada ladang ranjau. Namun, saat ini ladang ranjau yang telah mereka rakit dengan hati-hati bahkan tidak membunuh satu orang pun dari pihak musuh dan hanya diratakan oleh tank-tank Valentino. Hal ini membuat Negan dan yang lainnya merasa sangat kesal. Sial! Sial! Makin Negan dengan marah hingga wajahnya memerah. Bab 2257, aku akan membunuh semuanya. Pada saat ini, ke-25 tank Valentino terlihat seperti tikus tanah yang terus-menerus bergulir di tanah antara kedua belah pihak sambil menyapu ke kiri dan kanan dengan marah. Dalam keadaan seperti itu, jangankan ranjau darat, jarum sekalipun akan hancur sampai tidak bersisa.
Valentino yang berdiri di dalam mobil pun berseru dengan nada yang datar. Negan, hentikan trik tidak berguna ini. Jika hari ini kamu menyerahkan istriku, kita bisa menegosiasikan apa saja. Baik itu uang, materi atau apapun yang kamu mau, aku bisa memberikannya. Tapi, kalau kamu tidak menyerahkannya, siap-siap saja untuk bertarung sampai titik darah penghabisan. Bajingan! Kamu tidak berhak menegosiasikan persyaratan apapun denganku. Aku juga akan menegosiasikan persyaratanku sendiri. Kalau kamu memulangkan orang-orangmu, melucuti senjata dan menyerah sekarang, lalu berlutut untuk mengakui kesalahanmu, mungkin aku masih bisa mempertimbangkan apakah aku akan menyelamatkan nyawa kalian atau tidak. Tapi, kalau kamu berani melunjak lagi, hari ini juga aku akan membantai kalian semua. Sambil berbicara, Negan mengangkat parangnya dan menebasnya ke atap mobilnya. Boom! Parang itu mengenai atap mobil dan menyebabkan ledakan api dalam sekejap. Bunuh mereka! Para bandit wilayah barat di belakang Negan juga mengangkat senjata api mereka dan berteriak secara serempak. Kak Valentino, tampaknya kita sama sekali tidak perlu membicarakannya lagi. Berikan saja perintahnya. Ucap Chris sambil mengusap ujung hidungnya, lalu mengokang senjatanya dan memeriksa amunisinya. Sambil memegang mikrofon dengan satu tangan, Valentino menggertakkan giginya dan bertanya dengan marah. Aku akan bertanya untuk yang terakhir kalinya. Apakah kalian akan menyerahkan istriku atau tidak? Kalau aku tidak mau, memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu berani. Tanpa menunggu Negan selesai berbicara, Valentino langsung memberi perintah. Barisan tang, tembak. Duar! Wash! Duar! Wash! Sepersekian detik setelah Valentino memberi perintah, ke-25 tang segera menembakkan peluru artileri masing-masing. Satu demi satu badan baja tang terus bergetar dan bola-bola meriam seketika ditembakkan dari selongsong meriamnya. Bola-bola meriam besar yang terbang diiringi kobaran api itu ditembakkan dari selongsong dan segera menghantam para bandit wilayah barat. Sambil mengangkat parangnya, Negan yang berdiri di depan terus berteriak. Sialan! Dia benar-benar berani menembak juga! Tembak! Tembak! Duar! 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 3 tank wilayah barat juga mulai menembakkan peluru artilerinya secara serempak. Pada akhirnya, perang pun dimulai. Tidak ada yang menyangka bahwa yang akan mulai bertarung di babak pertama duel ini adalah tank mereka. Boom! 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 Selang sekali isi ulang, kedua belah pihak menambahkan hingga 28 bom. Dari bom-bom tersebut, ada yang mendarat di ruang terbuka di antara mereka dan ada yang mendarat di depan mereka. Pasir dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, begitu juga dengan asap serta debu yang mengepul. Seluruh dataran besar wilayah barat sepenuhnya tertutup gara-gara ledakan peluru ini. Negan memimpin hampir 600.000 bandit di wilayah barat, sementara Valentino berdiri di belakang 360.000 orang tentaranya. Pada saat ini, kedua belah pihak perlahan terus mundur. Di dalam duel pemboman tank seperti ini, daging dan darah siapapun yang berani maju akan menjadi target yang gampang. Setelah 2 putaran isi ulang yang berturut-turut, ruang terbuka antara kedua belah pihak sudah penuh dengan lubang dan terlihat sangat kacau. Namun, tidak ada kerusakan yang terjadi pada orang-orang di kedua belah pihak, karena kisaran tembakan tank kedua belah pihak kira-kira sama. Oleh karena itu, situasi saat ini terlihat seolah tak ada satu pun dari mereka yang bisa mengalahkan musuh mereka. Meski momentumnya mengejutkan, yang sebenarnya terjadi hanyalah pemborosan amunisi tank. Dalam situasi ini, satu-satunya cara pertarungan ini akan selesai adalah jika salah satu dari mereka mengemudikan tank mereka ke depan dan memperpendek jangkauan antara kedua belah pihak. Namun, pada saat ini, siapapun yang berani melangkah maju akan langsung diserang oleh tank lawan sampai bertubi-tubi. Walau sudah berjalan selama 5 menit, kedua belah pihak sama-sama masih terjebak di jalan buntu. Kalau hal ini terus berlanjut, bola meriam di pihak asosiasi Maple Pavilion akan segera habis. Awalnya,
Ke-25 tank ini adalah kartu truf dan aset terbesar mereka dalam pertarungan ini. Kalau mereka kehilangan barisan tank ini, mereka akan dihadapkan dengan masalah jumlah orang. Pihak bandit wilayah barat memiliki hampir 200.000 orang lebih banyak daripada mereka. Bagaimana mereka bisa mengalahkan orang sebanyak itu tanpa tank? Sial! Tiba-tiba, suara seseorang terdengar dari walkie-talkie di tangan Valentino. Kak Valentino, Kak Chris, aku tidak punya ayah, ibu maupun siapapun yang menungguku di rumah. Aku sudah akan puas kalau aku sendiri tidak kelaparan, jadi tidak ada yang perlu kukhawatirkan. Berkat Kak Chris yang menyelamatkan nyawaku, aku bisa bertahan hingga hari ini. Di kehidupan selanjutnya, aku harap kita akan menjadi saudara seperjuangan lagi. Setelah suara di walkie-talkie itu berhenti, si pembicara tidak menunggu balasan Valentino. Tiba-tiba saja, sebuah tank bergegas keluar dari barisan 25 tank, lalu bergegas lurus ke depan. Sesaat kemudian, raungan keras tiba-tiba terdengar dari walkie-talkie lagi. Semuanya, aku akan menjadi umpannya, bidik saja aku. Tank yang meninggalkan tim seperti serigala tunggal yang tersesat itu masih terus bergegas ke depan. Duar! Sebuah peluru langsung melesat ke arahnya. Duar! 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 Ketiga tank bandit wilayah barat tentu saja langsung mengarahkan arah bidikannya ke tank ini dan mulai menembak habis-habisan. Duar! Duar! 3 bola meriam besar dengan kekuatan yang mengerikan langsung menyelimuti tank tersebut. Jendela kaca anti peluru di tank itu seketika pecah, begitu juga dengan luaran besi baja yang langsung meledak hingga menjadi sebuah lubang besar. Ciki! Tank tiba-tiba berhenti, diikuti suara yang terdengar seperti sengatan listrik dari walkie-talkie. Sial! Sial! Chris membelalak dan mulai maju sambil memegang SMG-nya. Persetan kalian semua! Aku akan membunuh siapapun yang menyentuh anggota asosiasi Maple Pavilionku. Aku akan membunuh semuanya. Matilah! Diikuti suara di walkie-talkie yang terdengar seperti gertakan gigi, tank tersebut mulai bergegas lagi dalam sekejap. Bram! Gumpalan asap hitam tiba-tiba mengepul dari knalpot tank itu. Kemudian, tank bagaikan binatang buas yang lepas dari kandangnya itu langsung menghantam musuh. Duar! 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 3 tank bandit wilayah barat mulai menembakkan peluru dan bom mereka lagi. Sial! Patrick! Brengsek! Semuanya maju! Seolah mereka telah menggila, 20-an tank yang tersisa memanfaatkan momen saat ketiga tank bandit wilayah barat mengisi ulang amunisi dan langsung bergegas maju. Bram? Dengan tenaga kuda yang mencapai 600 kuda, tank-tank tersebut kini melaju dengan kecepatan maksimal. Tapak gigi baja di bawah tank juga terus tergelincir di tanah untuk meningkatkan tingkat gesekan. Bunuh! Bunuh! Teriak Patrick untuk terakhir kalinya sebelum menginjak pedal gas lagi. Bram? Diiringi asap hitam yang tebalnya tak tertandingi, tank itu terus melaju ke depan. Duar! 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 Ke-24 tank yang tersisa juga mulai menembakkan peluru pada saat yang bersamaan. Sial! Mundur! Mundur dulu! Negan yang panik saat melihat pemandangan ini pun buru-buru memerintahkan tanknya untuk mundur. Namun, tank Patrick sudah menabrak bagian depan tank Negan. Duar! Krak! Luaran baja kedua tank bertabrakan dan menghasilkan percikan api yang tak ada habisnya. Bab 2258, Lawan. Pada saat yang sama, lebih dari 20 tank asosiasi Maple Pavilion langsung menyerang. Satu demi satu peluru meriam ditembakkan. Bam! Bam! Puluhan peluru meriam segera menyelimuti 3 tank di seberang. Pelindung baja pada tank itu ditembak hingga berubah bentuk dan kemudian langsung tembus. Dalam sekejap, ketiga tank itu hancur berkeping-keping.
para bandit wilayah barat kehilangan senjata berat mereka yang paling kuat. Sehingga begitu mereka melihat asosiasi Maple Pavilion menyerang dengan agresif, mereka pun ketakutan hingga terus melangkah mundur. Dalam situasi seperti ini, mereka terpaksa harus menghindar untuk sementara waktu. Hu! Valentino terengah-engah sambil mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Patrick menggunakan kematiannya untuk memecahkan kebuntuan di hadapan mereka. Inilah kehebatan prajurit Maple Pavilion. Inilah sifat keuletan dan pantang menyerah dari asosiasi Maple Pavilion. Sementara orang seperti Patrick, Valentino memiliki 300.000 di bawah komandonya. Dengan adanya orang-orang ini di sini, Valentino tidak perlu khawatir tentang kegagalan lagi. Esti! Valentino tersentak, lalu menggertakkan giginya sambil berteriak. Tekan semua kesedihan kalian di dalam hati. Patrick mengorbankan hidupnya, bukan untuk menyuruh kita bersedih untuknya. Sekarang, pasukan penyerang utama maju. Bunuh! Bunuh sebanyak mungkin yang kalian bisa, balaskan dendam saudara kita. Begitu Valentino memberi perintah, Chris mulai bergegas maju bersama 50.000 pasukan penyerang utama. Bunuh! 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 Dalam sekejap, suara bom dan peluru terus terdengar, peperangan pun sepenuhnya dimulai. 24 tank menyebar dan menekan bandit wilayah barat yang tak terhitung jumlahnya. Sementara Chris memimpin puluhan ribu prajurit Maple Pavilion untuk menyerang di depan dan terus mengalahkan para bandit wilayah barat. Negan dan lainnya sangat pintar. Mereka tahu bahwa senjata berat mereka tidak sebagus asosiasi Maple Pavilion. Jadi, mereka sama sekali tidak akan bertarung lama pada tahap awal. Negan menggunakan metode pertempuran menyebar untuk menghabiskan peluru meriam asosiasi Maple Pavilion. Namun, walau para prajurit Negan tersebar, tetap saja ada banyak prajurit yang meninggal di bawah pembombardiran lebih dari 20 tank. Saat ini, puluhan ribu pasukan penyerang utama yang dipimpin oleh Chris pun berubah menjadi algojo, di mana mereka terus-menerus mencabut nyawa pihak lain. Adanya perlindungan dari 20-an tank, Negan dan lainnya sama sekali tidak berani berbalik untuk melawan. Bagaimanapun juga, senjata api jelas bukan tandingan tank. Karena itu, walau Negan memiliki hampir 600.000 orang di pihaknya, dia tetap saja ditindas oleh lebih dari 300.000 prajurit Maple Pavilion. Mereka sewaktu-waktu akan melawan. Akan tetapi, itu juga hanya menembakkan satu tembakan dan langsung melarikan diri, sama sekali tidak berani tinggal di tempat untuk waktu yang lama. Situasi ini berlangsung selama hampir 10 menit. Akhirnya, kecepatan tembakan tank dari asosiasi Maple Pavilion berangsur melambat. Alasannya tidak lain adalah jumlah peluru meriam sudah tidak cukup. Bahkan jika kali ini asosiasi Maple Pavilion mencurahkan semua kekuatan dan kekayaannya, akan ada saatnya habis juga. Mereka telah membombardir selama lebih dari 10 menit. Entah berapa banyak peluru yang mereka miliki, juga akan langsung habis digunakan. Valentino juga bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Valentino hanya bisa terus membombardir ketika masih ada peluru. Karena begitu tank berhenti menembak, Negan dan lainnya akan segera melakukan serangan balik. Sampai saat itu, asosiasi Maple Pavilion pasti tidak mampu melawan pihak seberang yang memiliki begitu banyak orang. Maka dari itu, Valentino hanya bisa membiarkan tank melenyapkan prajurit lawan semaksimal mungkin. Valentino menggertakkan giginya, lalu mengeluarkan walkie-talkie untuk memerintah. Simpan 3 peluru meriam untuk setiap tank sebagai kartu truf terakhir. Baik, baik. Suara balasan datang dari ujung walkie-talkie. Setelah itu, kecepatan tank dalam menembakkan peluru meriam melambat lagi. Pada akhirnya, semua tank pun berhenti menembak. Hanya persisa pasukan penyerang utama yang masih menyerang di depan. Negan akhirnya berhenti berlari. Senyum sinis muncul di wajahnya. Selama pelarian barusan, setidaknya wilayah barat telah kehilangan 50.000 bandit. Namun, memangnya kenapa? Mereka memang kehilangan 50.000 orang, tapi masih terdapat lebih dari 500.000 prajurit. Tetap saja,
jumlahnya lebih banyak daripada pihak Valentino. Negan langsung berhenti dan terus berteriak ke pengeras suara. Mereka sudah kehabisan peluru. Mulailah menyerang balik. Lebih dari 500.000 bandit wilayah barat yang tersebar berhenti serempak, kemudian mulai menarik pelatuknya. Boom! Boom! Valentino memerintahkan lagi, pasukan tank langsung menembakkan 10 peluru meriam secara berturut-turut. Brengsek! Masih ada! Dalam sekejap, para bandit wilayah barat pun sedikit bingung. Jika tank itu masih memiliki peluru, mereka seharusnya terus melarikan diri. Hei, jangan takut! Negan tersenyum sinis sambil berteriak. Tank seri M1 Abrams yang diproduksi oleh negara Amari ini paling banyak hanya bisa membawa 55 peluru meriam. Mereka setidaknya telah menembakkan 50 peluru, jadi sudah tinggal tidak seberapa lagi. Sekarang, semuanya maju. Aku ingin lihat mereka masih bisa membunuh berapa banyak orang dari kita. Negan memberi perintah, lebih dari 80.000 bawahan di belakangnya pun mulai bergegas maju sambil memegang senjata api. Mata Valentino sedikit menyipit. Negan ini memang pintar, pantas saja dia bisa menjadi pemimpin kelompok tentara bayaran terbesar di wilayah barat. Lawan! Valentino melambaikan bendera pertempuran dengan kuat. Bendera itu pun menunjuk secara diagonal ke arah bandit wilayah barat. Lawan! 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 Dalam sekejap, lebih dari 300.000 prajurit Maple Pavilion berteriak sambil maju serempak. Kedua belah pihak memulai pertempuran skala besar untuk pertama kalinya. Dor! 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 SMG menembak liar. Laju tembakan yang cepat memuntahkan peluru yang tak terhitung jumlahnya. Dor! 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 Suara tembakan senapan mesin berat yang berat dan renyah juga mulai terdengar. Saudara-saudara, gunakan tank sebagai pelindung dan tembak mereka. Chris langsung membuang SMG-nya, lalu mengangkat bazooka dan tiba-tiba menarik tombol peluncurannya. Bang! Bam! Tolak balik yang kuat itu membuat Chris mundur terus-menerus. Sampai akhirnya menabrak pada badan tank, Chris baru dapat menstabilkan tubuhnya. Chris bahkan tidak punya waktu untuk menarik napas. Dia kembali memuat meriam dan mulai menembak lagi. Duar! Duar! Kali ini, kedua belah pihak benar-benar mulai berperang tanpa ada ruang untuk bernegosiasi. Semua orang menahan amarah dalam hati. Suara tembakan yang padat memekakan telinga dan mengguncang langit. Peluru yang berterbangan di mana-mana bahkan lebih garang, membuat semua orang yang tertembak langsung jatuh ke tanah. Kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian ketika berhadapan secara langsung. Majukan tannya! Bawakan aku RPG! Aku akan melenyapkan kamp komando mereka! Valentino menggertakkan giginya, lalu segera mengeluarkan walkie-talkie dan mengganti salurannya ke saluran pasukan RPG. Chris menyempatkan diri untuk mengambil walkie-talkie dan berteriak. Lenyap apaan? Pergi 100 orang untuk menghentikan Kak Valentino. Kita harus memastikan bahwa dia tidak boleh memasuki jangkauan tembak seberang. Valentino tiba-tiba menoleh dan berteriak pada Chris. Chris, kamu jangan mengacau. Tambah 1 orang akan bisa mengurangi sedikit tekanan kalian. Kamu yang mengacau dulu. Sialan! Apakah kamu sudah melupakan kata-kata yang kukatakan sebelumnya? Kita semua boleh jatuh, tapi kamu tidak boleh. Chris bergumam sambil memuat peluru meriam. Setelah itu, dia mengangkat bazooka lagi, kemudian berlutut dengan satu lutut, lalu membidik bandit wilayah barat dan menembak secara tiba-tiba. Sementara, Valentino dikepung oleh 100 prajurit elite asosiasi Maple Pavilion. Mereka sama sekali tidak membiarkan Valentino turun dari mobil. Bab 2259, Bala Bantuan. Seorang ajudan menggertakkan giginya sambil berteriak pada Valentino. Kak Valentino, belum waktunya kamu bertindak secara pribadi.
Kamu seharusnya melihat situasi keseluruhan dan memberi perintah. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk. Memang benar. Hal terpenting yang harus Valentino lakukan sekarang bukanlah bergegas maju dengan memegang senjata, melainkan harus melihat situasi keseluruhan, kemudian membuat perintah. Valentino menggertakkan giginya dan mengambil walkie-talkie, lalu mulai memerintah. Pasukan perisai berbaris membentuk satu deret, gunakan postur pertahanan untuk melangkah ke paling depan. Begitu Valentino memberi perintah, puluhan ribu prajurit yang memegang perisai kaca anti peluru pun melangkah maju dengan serentak. Bang! Bang! Perisai itu dihantamkan ke tanah dengan kuat. Sementara para prajurit yang memegang perisai itu berlutut dengan satu lutut secara serempak. Puluhan ribu perisai terhubung satu sama lain, membentuk sebuah tembok anti peluru. Pasukan penyerang utama berdiri di barisan kedua, semuanya melakukan penembakan. Valentino memerintahkan lagi. 50.000 pasukan penyerang utama yang dilengkapi magasin pun mulai melangkah maju dan menembak. Dengan tank dan pasukan perisai yang berada di depan sebagai perlindungan, mereka terus menembaki bandit wilayah barat. Pasukan senapan mesin memberi perlindungan dari belakang. Tembak ke arah lawan yang memiliki senjata api kuat. Saat ini, jangan hemat peluru. Semuanya tembak. Begitu perintah ini dilontarkan, pasukan senapan mesin juga menembak serempak untuk memberi perlindungan. RPG, bazooka, senjata jarak jauh menembak dari belakang formasi, sesuaikan sudutnya. Aku akan memberi kalian 3 kali kesempatan untuk menyesuaikan tembakan. Setelah 3 tembakan, tembakan keempat harus mengenai pasukan lawan. Valentino langsung memberi perintah mutlak kepada pasukan senjata berat di belakangnya. Sebab, andalan terbesar Valentino dalam menghadapi bandit wilayah barat yang jumlahnya lebih banyak ratusan ribu orang darinya, adalah senjata-senjata berat ini. Begitu pasukan senjata berat ini tidak menunjukkan kegunaan terbesarnya, maka orang-orang di depan pasti akan kewalahan. Valentino mengeluarkan satu persatu perintah. Lebih dari 300.000 prajurit pun mulai bertarung dengan tertib. Rudal RPG yang di bagian belakang mulai mengatur sudut laras. Setelah itu, mereka terus melakukan percobaan. Tembakan pertama mengenai area kosong. Tembakan kedua didorong maju jauh ke depan. Tembakan ketiga secara akurat menembak ke pasukan bandit wilayah barat. Seketika, rudal RPG berhasil membombardir sekitar 8 orang. Bagus. Lanjutkan. Bentuklah penyerangan senjata api yang serempak, tembak saja sesuai ritme ini. Valentino berdiri di atas mobil, dia memberi perintah melalui walkie-talkie dengan suara yang sangat tenang. Begitu mendengar kata-kata Valentino yang super tenang ini, prajurit Maple Pavilion yang tak terhitung jumlahnya pun merasa tenang. Tidak peduli sampai kapanpun. Tidak peduli seberapa bahaya situasi yang mereka hadapi. Selama mereka mendengar suara ini, selama Valentino tidak panik, mereka akan terus merasa percaya diri. Kali ini, pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung selama hampir 20 menit. Baik asosiasi Maple Pavilion ataupun bandit wilayah barat, semuanya terdapat sejumlah besar korban jiwa. Namun, bandit wilayah barat dapat menanggungnya, sementara asosiasi Maple Pavilion tidak bisa. Jumlah prajurit Maple Pavilion memang 100.000 orang lebih sedikit dari bandit wilayah barat. Jika mereka terus bertukar kerugian seperti ini, pada akhirnya, Valentino dan lainnya pasti akan sepenuhnya dimusnahkan. Sampai saat itu, bahkan jika mereka dapat membunuh sebagian besar prajurit wilayah barat, mereka sendiri juga akan menghadapi situasi lenyap total. Tidak hanya Valentino yang memikirkan konsekuensi ini. Setiap prajurit Maple Pavilion juga mengetahui situasi kritis yang mereka hadapi. Jadi saat ini, setiap prajurit asosiasi Maple Pavilion menjadi sangat gila. Kalau kaki terluka, mereka akan berlutut di tanah dan terus bertarung. Kalau bahkan tidak bisa berlutut, mereka akan berbaring di tanah sambil menembak. Kalau lengan terluka, mereka akan menarik pelatuknya dengan satu tangan. Selama tidak mati, selama masih memiliki napas,
mereka akan menyumbangkan kekuatan terakhir mereka. Bang! Bang! PVFT! Tiba-tiba, seorang prajurit Maple Pavilion tertembak beberapa kali secara berturut-turut. Di antaranya ada 2 peluru yang mengenai perutnya, seketika darah langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Esti! Pria itu menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangannya untuk menyentuh perut bagian bawahnya. Dalam sekejap, tangannya langsung berlumuran darah. Ketika merasakan energi pada tubuhnya sedang perlahan menghilang, pria itu pun menunjukkan senyum pahit. Sialan! Sepertinya hidupku hanya sampai hari ini saja. Pria itu langsung membuang senjata apinya. Setelah itu, dia menutupi perutnya dan tiba-tiba naik ke sebuah mobil. Plak! Pria itu mengeluarkan sebatang rokok kusut dari sakunya dengan gemetar, lalu mengeluarkan macis untuk menyalakannya. Dia mengisap dalam-dalam, lalu perlahan mengembuskannya. Sehari di Asosiasi Maple Pavilion, seumur hidup di Asosiasi Maple Pavilion. Saudara-saudara Asosiasi Maple Pavilion, mari kita menjadi saudara lagi di kehidupan selanjutnya. Teriak pria itu sambil menggertakkan giginya. Kemudian, pria itu menggigit rokok, lalu tiba-tiba memindahkan gigi mobil. Setelah itu, dia pun menginjak pedal gas dan melaju keluar. Ada banyak orang di belakang yang berteriak keras. Sial! Jaden, apa yang kamu lakukan? Pergilah ke neraka. Mata Jaden tampak tenang. Namun sebenarnya, ada kegilaan yang tersembunyi di kedalaman matanya. Bram? Mobil itu mengeluarkan asap hitam, kemudian melaju ke depan dengan gila-gilaan. Dor! 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 Para bandit wilayah barat segera mengarahkan senjata mereka ke mobil itu, lalu menembak terus-menerus. Jaidan menutupi perutnya dengan satu tangan sambil menggigit sebatang rokok di mulutnya. Sementara satu tangannya lagi terus memutar setir mobil. Mobil itu terus menghindari peluru, kemudian melaju ke tengah pasukan bandit wilayah barat seperti kuda liar. Bang! Bang! Krak! Sekali melaju secara mendadak, belasan bandit wilayah barat pun tertabrak hingga terbang. Tulang mereka langsung patah, seketika belasan bandit wilayah barat itu berbaring di tanah sambil menjerit kesakitan. Valentino dan lainnya hanya bisa melihat mobil itu bergegas masuk ke kamp musuh. Bang! Boom! Detik berikutnya, mobil itu tiba-tiba meledak. Itu karena seseorang telah menarik granat. Tak lama kemudian, tangki bahan bakar mobil itu juga meledak. Ledakan kali ini membombardir belasan orang lagi. Jaden menggunakan nyawanya sendiri untuk menggantikan nyawa hampir 20 orang dari pihak lain. Mata Chris memerah. Dia mengganti magasin sambil berteriak dengan suara gemetar. Pesetan! Sial! Prajurit yang makin setia, sebenarnya juga makin lama bergabung dengan Asosiasi Maple Pavilion. Valentino dan Chris juga bisa menyebutkan nama banyak dari mereka. Saat ini, mereka menggunakan nyawa mereka sendiri untuk menafsirkan arti saudara dan kekuatan Asosiasi Maple Pavilion. Valentino menggertakkan giginya, lalu menatap ke depan sambil berteriak. Semua prajurit Maple Pavilion tidak takut mati, masing-masing dari mereka bisa melawan 20 orang. Negan, apa yang kamu bisa gunakan untuk bertarung dengan 300.000 prajurit Maple Pavilion yang hebat ini? Apa? Bunuh mereka semua! Bunuh! Teriak Valentino sambil menggertakkan giginya. Setelah itu, suara tembakan dan bom mulai terdengar lagi. Saat ini, Negan dan lainnya memang merasa sangat bingung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa para prajurit Maple Pavilion akan begitu ganas. Awalnya, Negan dan lainnya masih berpikir bahwa jumlah asosiasi Maple Pavilion jauh lebih sedikit dari mereka, sehingga pihak lain pasti tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Namun sekarang, asosiasi Maple Pavilion tidak hanya memiliki keberanian untuk melawan mereka, bahkan juga membuat mereka kewalahan. Keuletan serta keteguhan prajurit Maple Pavilion telah mengejutkan para bandit wilayah barat.
Namun setelah keterkejutan itu, amarah besar pun melonjak dalam hati mereka. Sial! Hanya ada begitu sedikit orang, masih ingin memusnahkan wilayah barat? Sekarang, semua prajurit maju bersama. Siapa yang takut? Aku akan membunuhnya sekarang juga. Negan berteriak marah sambil mengayunkan pedang di tangannya. Saat ini, para bandit wilayah barat bersatu. Mereka semua mulai bergegas maju dengan memegang senjata api. Sial! Biarkan mereka lihat, prajurit kita lebih banyak atau prajurit mereka lebih banyak. Serang! Paling tidak hanya 100.000 orang yang akan mati. Bunuh mereka! Dalam sekejap, bandit wilayah barat yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju dengan senjata. Dor! 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 Dur! Bam! Duar! Pada saat ini, suara tembakan yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Namun, selain suara tembakan dari pihak Negan, terdengar juga suara dari sisi kiri mereka. Sejauh mata memandang, sejumlah besar prajurit berpakaian hitam tiba-tiba muncul dari sebelah kiri. Situasi di tempat kejadian tiba-tiba berubah. Negan, Ketua Negan, ada banyak orang dari sebelah kiri. Sial! Dia sedang menyerang kita. Mereka adalah orang asosiasi Maple Pavilion. Itu adalah bala bantuan asosiasi Maple Pavilion. Kenapa mereka masih punya orang? Tapi, pakaian yang mereka pakai berbeda dengan bawahan Valentino. Kenapa orang-orang ini menyerang kita? Sialan! Lawan! Lawan! Dalam sekejap, Negan dan lainnya pun panik.